Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Babu halawatil iman. Bab manisnya iman. Jadi bab kali ini membahas tentang manisnya iman. Manis itu adalah rasa. Dan bagaimana kita punya rasa bahwa iman itu manis. Maksudnya manis di sini maksudnya adalah kita mempunyai rasa nyaman di dalam hati, di dalam melaksanakan perintah Allah Rasul, bertauhid kepada Allah misal. Jadi perasaan kita itu memang serp ya, nyaman itu. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, kita merasa nyaman ya. Memang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Coba kalau kita diberitahu misalkan Tuhanmu itu Fir'aun dalam Quran misalkan, karena kita akan merasa janggal itu. Fir'aun itu datang, langit bumi sudah ada, dia lahir di dunia ini. Kok Tuhan lahirnya kok belakangan, bumi langit sudah ada kok dia baru lahir, itu kan aneh. Kita merasa nggak nyaman dalam hati. Kalau dikatakan la ilaha illallah, Allah itu adalah yang awal, yang pertama, sebelum ada makhluk apapun, Allah lah yang ada. Kan kemudian di hati itu enak, merasa nyaman. Jadi di dalam menjalankan ibadah itu, apapun ibadahnya sebetulnya, kita akan merasa nyaman. Itu namanya manis dan tidak terpaksa. Jadi merasa enak. Hadatsana Muhammad ibn Musana, qala hadatsana Abdul Wahab As-Saqafi, qala hadatsana Ayub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, salasun tiga perkara. Man barang siapa kunna yang ada pada tiga perkara itu fihi di dalamnya wajada maka menjumpai siapa orang halawatal iman pada manisnya iman. Jadi kata Nabi, tiga perkara, barang siapa yang menjumpai yang ada tiga perkara itu di dirinya, jadi ini namanya bahasa hati ya, jadi ma'rifat. Jadi dia merasakan dalam hatinya itu atau mempunyai di dalam hatinya itu tiga perkara, maka orang itu akan menjumpai manisnya iman. Yang pertama, ayakuna apabila ada siapa Allah wa Rasuluh dan utusannya, ahabba lebih menyenangkan ilahi pada orang mimma daripada apa-apa siwahuma selain keduanya Allah Rasul. Jadi yang pertama adalah orang itu harus di dalam hatinya itu merasakan betul ya, bahwa Allah Rasul lebih menyenangkan kepadanya daripada selain keduanya Allah Rasul. Kok yang lain-lain itu boleh nomor berapa, tapi Allah Rasul di dalam hati itu harus nomor satu. Gitu. Yang kedua, wa ayyuhibba, dan apabila senang siapa orang almar'a pada seseorang, orang lain maksudnya. La yuhibbuhu, tidak senang siapa orang pada mar'a, pada orang lain, illa kecuali lillahi, karena Allah. Yang kedua syaratnya untuk merasakan manisnya iman itu, apabila dia senang kepada orang lain dan senangnya itu adalah lillah, karena Allah, bukan karena yang lain-lain, karena dia beri harta, karena dia itu family, bukan karena itu. Memang kita senang pada orang lain, kepada sesama orang Islam, sesama orang iman itu lillah, karena Allah. Jadi apapun fisiknya yang mungkin
oh kenapa ini ada orang hitam sekali, ada orang kok giginya kuning sekali umpama. Kita nggak memandang seperti itu, kita senang memang lillah karena Allah. Bagaimanapun juga dari manapun dia asalnya, dari negara apapun, ras apapun, maka kita memang senang kepada dia. Orang iman sama orang iman. Nah, senang kita itu lillah karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayak roha, dan apabila benci siapa orang ayat udah untuk kembali fil kufri, di dalam kekufuran, kama sebagaimana yak roh benci dia ayaqtifa, bila dibuang atau dilemparkan finari, ke dalam neraka. Ini yang syarat yang ketiga ini. Syarat yang ketiga adalah dia itu benci untuk kembali ke kafiran sebagaimana dia benci apabila dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka. Ya semua orang tentunya tidak ada yang mau dimasukkan ke dalam neraka toh. Jadi kita benci keluar dari iman, kita benci keluar dari Islam, itu seperti itu bencinya dalam hati itu. Pokoknya memang nggak mau keluar dari Islam. Kan keluar Islamnya jelas neraka. Al-Khawarij juga benar, orang yang keluar dari Islam menuju neraka tempatnya. Nah, kita mempunyai rasa di dalam hati itu, kita nggak mau keluar dari Islam itu, sebagaimana benci kita apabila kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi 3 syaratnya ya untuk merasakan manisnya iman itu. Yang pertama adalah senang kepada Allah, Rasul, melebihi apapun. Kemudian yang kedua adalah senang kepada saudara-saudara kita, sama orang iman, dan senangnya itu adalah karena Allah, bukan karena diberi apa-apa atau diberi jabatan dan sebagainya, tidak. Kadang kalau yang seperti itu masih banyak ya, saya senang kepada bapak itu atau ibu itu karena saya diberi ini, diberi itu, lain itu. Jadi senangnya itu adalah lillah karena Allah. Yang ketiga syaratnya yaitu tidak mau keluar dari Islam apapun yang terjadi, karena benci dia keluar dari Islam sebagaimana bencinya dia apabila dimasukkan ke dalam neraka. Babun, alamatul iman, tandanya iman iku hubul ansor, seneng pada orang ansor. Hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Soba qala akhbarani Abdullah ibnu Abdullah bin Jabir qala, berkata Abdullah, sami itu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi, ayatul iman, tandanya iman itu hubul ansori, seneng pada orang ansor. Wa ayatul nifak, dan ayatnya atau tandanya munafik, orang munafik, yaitu yubughidul ansor, membenci pada orang ansor. Orang ansor itulah orang-orang Madinah yang menolong Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi sudah jelas kedudukannya orang ansor itu ya penolong, pahlawan. Jadi kalau sampai Nabi itu katakanlah ya sanjungan, itu merupakan derajat bagi orang Ansor itu, sampai Nabi bersabda itu tandanya iman. Berarti kalau orang iman itu tandanya adalah senang pada orang Ansor. Kalau benci sama orang Ansor berarti dia munafik. Bagaimana bisa benci pada orang Ansor? Orang Ansor yang menampung orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah. Jadi penolong, pahlawan, kok dibenci, berarti dia munafik dia. Nah, kalau dia senang berarti tandanya orang iman. Ini ya, pada zaman Nabi pada waktu itu. Babun, adapun ini bab, hadatsana Abul Yamani qala akhbarana Suaibun anis Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibn Abdillah ana Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, wa kana, ada siapa Ubadah bin Somit, syaida, menyaksikan, maksudnya datang, ikut serta maksudnya, Badarun, pada perang Badar. Jadi Ubadah bin Somit itu salah satu alumni perang Badar. Wawa, dan Ubadah ahadun nukobai, salah satunya pemimpin
Lailatul Aqobah, pada malam Aqobah, yang waktu itu jumlahnya ada 12 orang ya, kemudian disebutkan merupakan Baiat Ridwan, yang di waktu masih orang Islam masih belum kuat, belum pergi ke Madinah, belum hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, wa haulahu, dan di sekitarnya Nabi, siapa isobatun, golongan, min ashabihi, dari para sahabatnya Nabi. Ini kata-kata tambahan ya. Jadi qala, bersabda Nabi, kemudian diberi kalimat wa haulahu isobatun min ashabihi. Di sekitarnya Nabi waktu itu ada beberapa sahabatnya Nabi. Nabi bersabda, bai'uni, bai'atlah kamu sekalian padaku. Bai'at itu janji, janji bai'at kepada Nabi. Isinya bai'at ala tusyriku, ala atas ala tusyriku, tidak menyekutukan kamu sekalian billahi, pada Allah, syai'an, pada sesuatu pun. Jadi isinya bai'at itu sanggup tidak menyekutukan Allah pada sesuatu pun. Wala tasriku, dan tidak mencuri kamu sekalian, sanggup tidak mencuri. Wala tasnu, dan tidak berzina kamu sekalian, sanggup tidak berzina. Wala taqtulu, dan tidak membunuh kamu sekalian, auladakum, pada anak-anak kamu sekalian, sanggup tidak membunuh pada anak-anaknya. Bukan hanya anak-anak yang sudah dilahir di dunia, termasuk aborsi itu juga membunuh namanya. Sudah jelas-jelas di situ ada makhluk, ada janin, kan? Kemudian digugurkan, itu namanya membunuh. Jadi isi baiatnya itu nggak boleh, atau sanggup tidak membunuh pada anak-anaknya. Wala taktuna, dan tidak mendatangi kamu sekalian bibutanin, pada dusta. Mendatangi saya berbuat ya, dusta, taftarunahu, yang berbuat kamu sekalian pada dusta, baina aidikum, di antara tangan kamu sekalian, wa arjulikum, dan kaki kamu sekalian. Maksudnya itu antara kaki dan tangan itu hati maksudnya. Jadi kamu sanggup hatimu tidak berbohong. Jadi kalau ngomong A, di hatinya juga A. Kalau ngomong B, memang di hatinya B. Jadi hatinya itu sanggup tidak bohong. Wala ta'su, dan tidak melanggar kamu sekalian, atau menolak juga bisa, fi ma'rufin, di dalam kebaikan. Sanggup tidak menolak kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan datang, ya sanggup tidak menolak. Kita terima kebaikan itu datangnya dari siapapun. Sanggup seperti itu. Faman, maka barang siapa wafa, yang menetapi, minkum, dari kamu sekalian, menetapi baiatnya tadi, sanggup tidak menyekutukan Allah, sanggup tidak mencuri, sanggup tidak berzina, sanggup tidak membunuh anak-anaknya, sanggup hatinya tidak berbohong, sanggup tidak menolak kebenaran, ya. Fa'jaru, maka pahalanya alallahi, atas Allah. Waman, dan barang siapa asoba, yang melanggar, min dalika, dari demikian itu, syai'an, pada sesuatu. Dia itu ternyata berbuat melanggar ya. Jadi apa yang sanggup, misalkan di atas tadi, sanggup tidak mencuri, dia itu ambil yang harus, yang tidak miliknya. Berarti dia itu asoba, di sini menimpa, maksudnya melanggar baiatnya. Wa uqiba, maka disiksa, fidunya, dalam dunia, kalau dia itu mencuri, kemudian sampai had, sampai 2 gram emas lebih, tangannya kemudian dipotong. Ya, fawa, maka disiksa itu kafaratun, penglebur, penghapus dosa, lahu, baginya. Ada orang sanggup tidak berzina kok zina, orang iman kok berzina. Kalau masih bujang, masih belum menikah, maka ya didera 100 kali, itu kafarahnya. Didera 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia itu zina muhson, sudah berkeluarga, sudah menikah kok berzina, maka dia harus diranjam sampai mati. Diranjam itu ditanam, dikubur sampai leher gitu, kemudian sisa kepalanya itu dilempari batu sampai mati. Itu kafarahnya.
Waman maka barang siapa, waman dan barang siapa asoba yang melanggar mindzalika dari demikian itu syai'an pada sesuatu tumasatarohu kemudian menutupi pada orang siapa Allah fahuwa maka dia orang ilalai pada Allah insya'a jika Allah mengendaki afa memaafkan siapa Allah anhu dari orang wa insya'a dan Allah jika Allah mengendaki aqabahu menyiksa siapa Allah pada orang. Barang siapa yang melanggar kok Allah tutupi, maksudnya nggak ada yang tahu dia itu berbuat pelanggaran apapun, kok dia itu Allah tutupi, berarti menutupi di sana tidak ada yang tahu. Sampai mati dia tuh nggak ketahuan. Dan syaratnya juga tidak cerita ya. Orang yang berpelanggaran itu tidak boleh diceritakan kalau nggak ada yang tahu. Nah, berarti Allah sudah menutupi, jangan diceritakan. Kadang-kadang orang itu aneh juga, berbuat pelanggaran kemudian diceritakan. Itu menandakan itu bangga. Nah, pelanggaran atau dosa-dosa yang kita perbuat itu adalah harus, kalau Allah sudah menutupi, kita tutup, jangan sampai ada orang tahu. Itu memalukan, itu aib. Jadi harus ditutupi. Kalau Allah menutupi, berarti kita harus ditutup, jangan kita buka. Allah sudah menutupi, kita buka, kita ceritakan orang lain. Kalau seperti itu, kalau orang yang sudah ditutupi oleh Allah, ya itu ada dua kemungkinan. Kalau Allah mengendaki, Allah memaafkan. Tapi kalau Allah mengendaki, nanti disiksa, masukkan dalam neraka. Kemudian fabayaknahu maka bayat kami kepada Nabi ala dzalika atas demikian itu. Ya, cukup sekian kajian kita pada kesempatan hari ini. Mohon dimaafkan tentunya banyak kekhilafan kekurangan, dan saya ajak kembali kepada yang mampir atau nonton video saya ini, bila Anda orang Islam, saya minta beramal soleh untuk subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.